Kalau misalkan nggak mengatur di kontrak, itu haknya jadi haknya yang membuat ciptaan. Halo teman-teman, kembali lagi ke Brand Advice Chat. Kali ini kita akan membahas kasus pelanggaran hak cipta oleh brand ternama di Eropa, Louis Vuitton atau LV dengan desainer Jocelyn Imbert. Nah, fokus kasus ini ada pada kontrak yang terjalin pada 1992 oleh kedua belah pihak, di mana LV berjanji akan membayarkan Imbert sebesar bayaran 1,2 miliar atas desain kunci miliknya untuk koleksi tas LV Maletier atau LVM. Nah, tapi Imbert ini mengetahui jika ternyata desain kunci ini telah digunakan di koleksi LV Twist, koleksi keluaran tahun 2014, tanpa negosiasi ataupun memberikan bayaran oleh si Jocelyn ini. Kasus ini sudah berjalan selama 7 tahun dan akhirnya sudah selesai, dan pihak LV diperkirakan akan mengganti rugi sebesar 900.000 euro. Nah, itu kasusnya. Jadi gimana Pak Michael pendapatnya tentang kasus ini? Nah, jadi kasus ini nih, walaupun memang objeknya suatu kekayaan intelektual ya, dalam hal ini mungkin hak cipta, tapi lebih ke arah sengketa kontraknya. Nah, biasanya di kontrak-kontrak yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan, hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan intelektual itu seringkali dipandang sebelah mata atau bahkan nggak diatur sama sekali. Padahal di pekerjaan-pekerjaan yang sangat rentan kaitannya dengan kekayaan intelektual, itu penting kita untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikannya, gimana haknya, batasannya sampai mana, boleh dipakai sampai apa aja, lalu royaltinya berapa kalau memang ada, itu perlu kita atur semua di kontrak. Nah, kita misalkan memang beberapa perusahaan nggak berhubungan dengan kekayaan intelektual ya, tapi kalau kita misalkan di bidang yang creative agency, sekarang kan banyak ya, mungkin di era digital ini, di era pandemi ini banyak orang yang buat creative agency karena sekarang banyak yang digital transformation. Nah, itu perlu diatur antara karyawan dengan perusahaan, hubungan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual ini seperti apa, siapa yang dianggap sebagai penciptanya, lalu kepemilikannya gimana, boleh dipakai sampai mana, dan misalkan ada royaltinya bagaimana, itu penting untuk diatur. Jadi mungkin kurang lebih secara umum gitu sih pendapat dari saya. Oh, oke. Terus kalau misalnya hal-hal seperti ini tidak diatur di kontrak, bagaimana Pak Michael? Jadi mungkin kalau hukumnya di masing-masing negara beda ya, tapi kita pakai acuan misalkan kalau di Indonesia gimana gitu aja ya. Nah, di Indonesia sudah ada beberapa pengaturan pada Undang-Undang Hak Cipta yang kita punya. Di Undang-Undang Hak Cipta Indonesia itu mengatur beberapa hal, contohnya misalkan untuk karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan, jika tidak diatur, lalu ada suatu karya yang dihasilkan, siapa yang jadi pemiliknya. Nah, ini langsung aja ya kita buka di Undang-Undang Hak Cipta ya. Nah, ini diatur. Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yaitu pihak yang membuat ciptaan. Jadi udah jelas peraturan. Jadi kalau misalkan nggak diatur di kontrak, kita mengacunya ke undang-undang. Makanya di sini pesan saya buat company-company, perusahaan, agency misalkan ya, creative agency atau desain grafis, fotografer yang punya subordinate atau associate. Nah, kalau misalkan nggak mengatur di kontrak, itu haknya jadi haknya yang membuat ciptaan. Siapa yang membuat ciptaan? Ya dalam hal ini kalau disubkan atau didelegasikan ke timnya adalah sebagai pembuat ciptaannya. Tapi lain lagi, ada juga pasal yang mengatur yang berhubungan dengan hal ini juga. Dalam hal ini di pasal 34 disebutkan, dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan. Jadi balik lagi, kita belum tahu hubungannya gimana ya, jadi apakah full dia yang bikin si karyawan ini atau desainer yang bekerja di perusahaan ini, ataukah dia memang bekerja berdasarkan rancangan yang dibuat oleh orang lain, mungkin supervisornya atau mungkin bosnya atau owner, founder, kita nggak tahu ya. Tapi kita mengacunya pada pasal-pasal yang ada di undang-undang, dan nanti pasal yang ada di undang-undang ini diterapkan ketika terjadi sengketa, kalau memang hal-hal ini nggak diatur di kontrak. Gitu sih pendapat dari saya. Oh, begitu ya Pak Michael. Oke, sekian dulu diskusi kita di Brand Advice Chat kali ini. Seperti biasa, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung DM di Brand Advice Chat atau tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman butuh bantuan dalam pembuatan kontrak, revisi kontrak, atau apapun yang berkaitan dengan kontrak, bisa langsung hubungi kita. Oke, see you next time. Bye-bye.